Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eka Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Dalam video kali ini, saya ingin membahas salah satu faktor yang membuat peternak pemula bangkrut. Sebuah faktor yang jarang diulas, yaitu karena tidak kompeten. Nah, apa itu kompetensi? Faktornya apa saja? Mana saja yang penting? Silahkan tonton sampai habis ya. Pernahkah rekan peternak bertemu dengan seorang peternak pemula? Si peternak pemula ini terlihat bahwa dia punya pengetahuan yang sangat luas atau cukup bagus pengetahuan dia tentang bagaimana caranya beternak. Kemudian terlihat juga yang bersangkutan ini terampil menerapkan pengetahuan yang dia miliki di dalam dia menjalankan peternakannya. Jadi Anda menduga bahwa peternakan ini akan berjalan, akan tumbuh dan akan berkembang. Namun ternyata tidak beberapa lama kemudian, mungkin di dalam hitungan waktu bulan, ternyata Anda mendapatkan kabar bahwa peternakan tadi bangkrut. Anda bertanya-tanya, kenapa sih sebuah peternakan di mana peternaknya punya pengetahuan yang baik, keterampilannya juga bagus, bisa menjadi bangkrut? Masalahnya ada di mana? Nah, kita akan bahas itu ya rekan-rekan ya. Apa yang namanya kompetensi? Kenapa orang yang berpengetahuan dan terampil masih bisa bangkrut? Apakah karena kurang kompetensi? Untuk menjadi sukses, seseorang itu butuh kompetensi untuk melakukan pekerjaannya. Nah, yang menjadi masalah adalah kita ini seringkali salah atau kurang lengkap di dalam mendefinisikan kompetensi itu apa. Kita anggap kompetensi itu adalah keterampilan semata atau pengetahuan semata. Definisi kompetensi yang komplit dan lengkap, kompetensi adalah kemampuan seseorang di dalam melakukan pekerjaannya untuk kemudian menjadi sukses dan mengandung 3 faktor yang utama atau 3 dimensi yang utama. Nah, dimensinya dinamakan KSA. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, dari sini Anda mulai tahu kan bahwa knowledge atau pengetahuan dan skill atau keterampilan itu ternyata baru 2/3 bagian dari sebuah kompetensi. Ada 1/3 bagian lainnya yang menurut saya bahkan lebih penting, yaitu namanya attitude. Sekarang akan kita paparkan bersama ya, masing-masing dari dimensi kompetensi KSA tadi. Kita mulai dari knowledge atau pengetahuan. Jadi seseorang yang kompeten di dalam menjalankan peternakan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peternakan. Misalnya, dia orang yang punya pengetahuan bagaimana mengelola produksi, bagaimana mengelola pemasaran. Lebih dalam lagi misalnya di dalam mengelola produksi, dia mengerti bagaimana caranya proses breeding, bagaimana caranya melakukan proses fattening, bagaimana caranya untuk memberikan pakan yang nutrisinya lengkap
komplit 2 ternaknya. Dia juga tahu bagaimana caranya mencegah dan mengobati penyakit dari ternak-ternaknya. Nah, itu adalah yang namanya pengetahuan. Jadi seseorang jika mau dinamakan kompeten, yang paling pertama adalah dia punya knowledge, punya pengetahuan yang cukup tentang apa yang sedang dia kerjakan. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup. Namanya pengetahuan harus ditransfer menjadi sebuah keterampilan. Keterampilan merupakan wujud nyata di dalam tindakan, di dalam perilaku yang dilakukan sehari-hari. Tadi sebagai contoh ya, seseorang memiliki pengetahuan bagaimana caranya membuat silase. Dia tahu persis bahwa kalau membuat silase itu kandungan airnya harus di bawah 70%. Dan dia juga tahu persis bahwa wadah yang dipakai harus kedap udara. Nah, pengetahuan tadi harus diwujudkan menjadi sebuah keterampilan di mana dia benar-benar melakukannya di dalam aktivitas sehari-hari dan hasilnya yang namanya silase yang dia buat benar-benar bisa berhasil dengan baik. Misalnya wujud silase yang dihasilkan adalah wangi, harum, kemudian ternaknya suka. Nah, itu adalah sebuah kondisi di mana pengetahuan dan keterampilan menjadi satu sehingga hasil dari pekerjaan bagus. Dimensi yang ketiga adalah attitude. Bagi saya ini merupakan dimensi yang paling penting. Tadi sebagai contoh bahwa bisa saja seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik di dalam membuat silase. Tetapi jika pada saat proses membuat silase, ternyata dia ceroboh, ternyata dia jorok, bahan-bahan yang dia pakai dia buang sembarangan, silasenya digeletakkan begitu saja, drumnya kemana-mana. Yang terjadi adalah kompetensi tadi menjadi kompetensi yang tidak lengkap. Di dalam contoh yang lebih luas, saya memberikan contoh bahwa yang namanya attitude sebagai seorang peternak ini ada 3 dimensi yang penting yang saya amati akan sangat mempengaruhi seseorang yang memiliki knowledge yang sudah oke, kemudian skillnya juga oke. 3 dimensi dari attitude yang penting yang dimiliki oleh seorang peternak pemula, bahkan juga peternak yang senior adalah DRH, bukan dokter hewan ya. Tetapi DRH itu singkatan dari D-nya adalah disiplin, kemudian R-nya adalah resilience, kemudian H-nya adalah honesty. Nah, artinya bahwa seorang peternak itu selain tadi dia berpengetahuan, dia terampil, dia harus disiplin di dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang peternak. Kemudian yang kedua, dia juga harus seseorang yang resilience. Resilience itu adalah orang yang ulet tahan banting. Kalau ada masalah dia segera bangkit mencari solusi. Kemudian yang ketiga adalah honesty. Honesty ini bahasa Indonesianya adalah kejujuran gitu ya. Kelihatannya sederhana tetapi merupakan attitude yang sangat penting banget. Dia harus jujur terhadap misalnya pelanggannya, jujur terhadap para vendornya. Nah, kejujuran ini merupakan dimensi yang penting untuk membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang menjadi bagian penting dari peternakannya. Nah, tanpa attitude ini, keterampilan dan pengetahuan yang baik tadi tidak cukup untuk membuat peternakannya menjadi sukses. Kemungkinan besar akan menjadi bangkrut dalam jangka waktu yang pendek atau dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu kawan-kawan, ayo kita bangun juga attitude kita, sikap kita agar peternakan menjadi sukses.
Jangan lupa ya, bagi Anda yang baru ketemu untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan agar peternakan Anda berkembang makin besar dan makin sukses. Salam sehat dan salam sejahtera buat Anda semua.